Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Lentera yang di luar sana? Senang sekali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Kita bertemu lagi di channel YouTube Majelis Didasman PDM Gresik. Saya yakin para sahabat Lentera di luar sana dalam keadaan yang selalu tetap siap untuk melakukan hal baik di hari ini. Dari Studio 5 Lentera Podcast yang berada di SMA Muhammadiyah 8 Gresik yang berlokasi di Jalan Raya Morowudi nomor 1, kita akan berbincang banyak hal tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah hebat ini. Sekolah dengan tagar The Champion School, sekolah juara, akan memberikan banyak hal-hal baik bagi kita. Apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah ini, diharapkan bahwa setelah mendengarkan atau melihat tayangan ini, sahabat Lentera yang di luar sana siap untuk menjadi sang champion juga. Oke, telah hadir di hadapan kita seorang yang luar biasa, Kepala SMA Muhammadiyah 8 Gresik, Ibu Emi Faizatul Afifah, MSI. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan didampingi oleh Wakakesiswaan yang sedang berenergi luar biasa, karena sedang dalam taraf perjuangan yang luar biasa, energi-energi seumur ini luar biasa. Bapak Lukman Arif MPDI. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Wajahnya tegang amat Pak. Oke, kalau berbagi informasi inspiratif, berbagi hal-hal baik, harus penuh dengan energi yang luar biasa. Oke, kita ke Ibu Kepala SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Siap. Dengan tagar The Champion School, sekolah ini siap untuk menjadi sekolah sang juara. Penuh energi yang luar biasa, penuh daya upaya yang luar biasa, dan Ya, penuh tentunya. sinergi yang luar biasa. Tentunya. Kalau sudah bicara the champion, berarti kita siap untuk menjadi yang nomor 1. Berarti energinya harus berlipat-lipat ganda. Dan kita nanti ngomong championnya seperti apa nanti. Yang jelas hari ini kita sedang bergembira atas lahirnya studio yang luar biasa, studio podcast yang luar biasa, dan nantinya akan menjadi studio kelima dari Lentera Podcast. Oke, dan studio ini bernama Oasis Podcast, sebuah nama yang mengandung pemaknaan yang luar biasa. Oke, kalau boleh tahu, mengapa harus perlu membuat studio podcast dan mengapa harus memilih kata Oasis untuk studio yang luar biasa ini? Iya, terima kasih Bu Nurul. Jadi alhamdulillah studio ini dibangun hanya dalam waktu 2 jam. Wush, seperti Loro Jonggrang. Kisah Loro Jonggrang. Tentunya seperti Loro Jonggrang. Ketika saya dan tim harus menyiapkan untuk launching podcast yang besok paginya harus dihadiri oleh anggota DPR RI, Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI, maka 2 jam malam itu jam 12 sampai jam 2 kami sudah harus membangun studio ini, dan alhamdulillah seperti ini jadinya. Sebuah studio yang luar biasa, Amin, penuh dengan amin. bunga-bunga karena kepala sekolahnya perempuan. Amin. Ya. Feminim sekali. Itu 2 jam, bayangkan jam. kalau 2 tahun, bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan itu kalau 2 tahun. Jadi ini 2 jam saja bentuknya seperti ini. Iya, Berarti kan alhamdulillah. energi yang ada di sekolah ini luar Luar biasa. biasa. Dan yang menjadi luar biasanya karena dikerjakan di tengah malam. Mengapa harus tengah malam, Bu? Idenya tiba-tiba muncul atau bagaimana ini? Karena paginya kami harus bergelut dengan aktivitas sehari-hari. Jangan suka bergelut, Bu, capek, Bu. Karena di sini semuanya alhamdulillah sebagai pendidik, kemudian keren. ada tenaga pendidik yang harus beraktivitas rutin, Yap. sehingga kita luangnya adalah malam hari, Nah, dan itu harus juga segera kita buat studio yang harus berbeda dari yang lain. Nah, itu kalimatnya itu harus berbeda dari yang nggak enak sama itu, Bu, ya. Menjadi yang berbeda itu Harus akan different. tampak harus different. Kalau- Jadi kita membuat create new and different, seperti itu. Creating new different thing. Jadi sesuatu yang berbeda itu pasti akan terlihat. Amin, Sesuatu yang amin. tampak sama dengan yang lain Iya. butuh upaya keras Iya. untuk bisa terlihat. Nah, kenapa kita membuat studio podcast ini, Bu? Jadi bermula dari keinginan kami untuk menjadi sekolah inspirasi Inspiratif. yang terfokus pada siswa yang ingin belajar sesuai minat dan bakatnya, tanpa kami harus menghilangkan proses belajar mengajar dan prestasi akademiknya, sehingga dengan podcast ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali bakat dan menampung inspirasi siswa, sekaligus membina siswa untuk mempunyai kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, membangun komunikasi. Dengan adanya podcast ini diharapkan anak-anak bisa mempunyai talent-talent yang menguasai public speaking, kemudian menggali dan menyampaikan ide dan gagasan anak-anak di ruang podcast ini nantinya. Oke, keren. Harapan kami seperti itu. Jadi
masanya memang masa seperti ini. Iya. Kita sudah menuju sudah lewat industri 4.0 itu sudah lewat. Iya. Jadi sekarang itu internet itu menjadi internet of things, artinya internet atau jaringan itu sudah menjadi sebuah bagian. Dan kerennya sekolah ini bisa membaca itu dengan baik, sehingga Amin, akhirnya menyediakan ini karena siswa butuh kemampuan ini. Iya. Butuh meng-create, butuh kemampuan untuk berkomunikasi dengan bagus, dan ini nantinya akan menjadi lab bagi siswa, nggih? Siap. Oke, jadi ini sudah ada ekstra public speaking? Sebenarnya ada dulu Bu, Oh, extra oke. public speaking, tapi karena Pandemi. pembinanya, Oh. ya, pembinanya harus ikut suami dan kami belum menemukan yang cocok, Ya. tapi alhamdulillah kita sudah mulai untuk Ya. merangkul anak-anak dengan Oke. adanya ruang podcast ini. Nanti diharapkan Ya. ada ekstrakurikuler public speaking. Iya. Nanti jangan khawatir, anak-anak itu luar biasa. Mereka akan berkembang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Jadi anak-anak itu ketika berada di tempat yang benar, kemudian kita memfasilitasi, maka mereka tiba-tiba akan menjadi seseorang yang kita Luar tidak pernah biasa. menduganya. Jadi itu luar biasa. Mengapa dipilih Oasis? Oasis. Nah, Oasis di sini singkatan dari obrolan asik dan inspiratif. Keren, Ya. asik. Jadi sesuatu yang inspiratif itu Sesuatu harus yang asik. Inspirasi. Ya, sesuatu yang inspirasi itu tidak boleh tegang, Bu. Jadi harus asik, kita bawa asik tapi Ya. tetap bisa menginspirasi anak-anak. Sehingga ini bisa benar-benar dinikmati Iya, ya pembicaraannya. sehingga bisa dinikmati, Mm. tidak boleh yang berat-berat karena memang penikmat Oasis ini nantinya Ya, dari benar. semua kalangan. Sehingga kita tidak membatasi bidangnya. Ya. Sehingga harapan kami semua kalangan bisa menikmati YouTube channel dari Oasis Iya, ini benar. nantinya. Jadi sesuatu yang inspiratif itu tidak harus disampaikan dengan kaku. Iya. Apalagi ini sifatnya kan sesuatu yang mudah diterima oleh pasar kita. Tentu saja pasar kita ya generasi milenial. Kalau diberi yang berat-berat kasihan mereka. Mikir sekolah aja udah berat, Bu. Oke, kita ke Pak Lukman. Oke ya. Ini sekolah yang luar biasa. Sekolah dengan banyak passion class yang ada di sekolah ini. Jadi mempunyai hal-hal yang menjadi keunggulan sekolah ini karena bisa melayani anak-anak secara unik. Jadi yang sukanya ini dimasukkan di kelas ini, yang sukanya dasar dari pembentukan kelas-kelas luar biasa atau kelas-kelas khusus ini sepertinya berdasarkan atas apa, Bapak? Kalau sesuai minat dan bakat siswa. Ya. Jadi kita memfasilitasi apa saja kemauan siswa, apa saja bakatnya. Sehingga kita memiliki 4 program unggulan. Oh ya. Di antaranya ada kelas olahraga, kemudian ada boarding school, kelas IT, dan double track kecantikan dan tata boga. Cantikan dan tata Iya. boga. Selain itu banyak ekstra yang diikuti anak-anak, ya di antaranya ada generasi muda pecinta alam, ada paskibra itu. Generasi muda pecinta alam kalau disingkat gempa bukan? Gempa. Oh benar berarti gempa. Gempa. Generasi muda Generasi pecinta muda alam. pecinta Oke. alam. Ya ada badminton dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau biasanya kita kalau datang ke sekolah-sekolah, biasanya kalau kita ngomong tentang passion class atau kelas-kelas khusus itu lebih ke passion misalnya public speaking, bahasa Inggris, kemudian research, biasanya begitu. Tapi luar biasanya ketika sekolah ini berani untuk membuat kelas khusus kelas olahraga. Iya. Nah, mengapa bisa muncul ide yang tidak banyak sekolah yang mengambil kelas khusus untuk olahraga? Karena melihat di sini keunggulan dari siswa itu daerah pinggiran, itu tenaganya ternyata. Tenaganya, ada apa dengan tenaganya luar Bapak? biasa. Oh, tenaganya luar Iya. biasa. Sehingga dari kejuaraan-kejuaraan itu bisa kita raih, diantaranya anak-anak bisa sampai ke luar negeri ya berkat olahraganya. Prestasinya internasional dong. Internasional ya. Oke, Jadi sampai dilepas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. keren, keren, keren. Di bidang mata cabur olahraga apa itu, Pak? Atletik, Bu. Oh, atletik. Lompat jauh. Oke. Jadi ketika kita berhadapan dengan champion atau juara atau prestasi siswa dengan tingkatan itu, maka tidak salah dong kalau sekolah ini kemudian berani membuat olahraga atau kelas khusus untuk olahraga. Tentu saja sangat memotivasi adik-adik kelasnya tentu saja. Iya. Iya, ada 6 cabang olahraga, Bu. Termasuk di dalamnya ada panahan yang kemarin juga juara di Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Jadi
Kemudian masuk juga di Popnas, Pekan Oh, I Olahraga see. Pelajar Oke. Nasional. Jadi ini nggih, jadi ujung-ujungnya pencapaian dari kelas olahraga ini tentu saja tidak hanya sekedar kelas rekreasi ya, tapi kelas Iya. prestasi Kelas juga. prestasi. Prestasi. Iya. Oh, prestasi tertingginya selain yang sebagai salah satu duta di SEA Games apa Pak? Anak-anak juga menjadi atlet di provinsi, Bu. Artinya kalau ada lomba di provinsi, mereka Oke, langsung oke. dipanggil, di Oke. training di sana. Jadi mereka sudah benar-benar menjadi aset provinsi Iya. ya. Lama-lama menjadi aset negara yang SEA Games ya. Mahal loh Pak aset negara sekarang Pak. Aset negara. Aset negara. Sekarang lagi tren itu kata aset negara. Itu hati-hati Bu kita berhubungan dengan aset negara katanya. Iya, jadi mau menambahkan yang disampaikan Oke. Pak Lukman tadi. The Champion School di sini tidak hanya di kelas olahraga saja, Bu. Jadi di kelas apa namanya? Double track. double track untuk tata rias Iya, itu benar. kemarin kita juga berjaya di Jember Ya? Fashion Carnival secara daring di Brush On. Oh, keren. Ya, jadi- Padahal ini bukan SMK loh ya. Bukan SMK. Ini SMA, SMA. tapi berani double track Iya. dengan prestasi seperti Iya. itu. Jadi kita membekali anak-anak dengan life skill. Jadi Ya, nanti benar. tujuan utama double track di sini kan ketika anak-anak nanti tidak bisa melanjutkan ke jenjang I see. perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, anak-anak punya life skill untuk bisa menjadi entrepreneur muda. Ujung-ujungnya Seperti adalah itu. kemandirian gitu Iya, ya. kemandirian. Ah, benar. Nah, kemudian di Tata Boga juga jajanan yang dibuat anak-anak juga sering dipesan oleh Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan. Keren. Kabupaten Boleh dicoba Gresik. nanti Bu. Oh, silakan. Boleh. Iya. I see. Ini kebetulan ada sedang anak-anak Proses. membuat jajanan ini. Keren. Kering, kue kering. Oke, jadi begini Ge. Ini kan double track dengan sisi atau kekhususan di tata boga dan tata rias. Iya. Tentu saja ini kan berarti harus ada guru ahli. Oh, tepat sekali. Guru ahli didatangkan dari Kebetulan, Iya? kebetulan Bu ya. banyak kebetulan dari iya, ini, Bu. sebuah berkah memang untuk Iya? SMA Muhammadiyah Iya, 8 gimana? karena memang guru di SMA Muhammadiyah 8 alumni seni rupa Oh. UNESA mempunyai keahlian khusus Sip, dalam I see. tata rias. Laki-laki Bu. Oh. Saya takut salah ngomong ini. Nggak, tapi kan Jadi, beliau seseorang yang luar biasa. Iya, tentunya. Nah, beliau juga sudah punya Jangan-jangan makeup artist sudah. wedding Organizer. organizer Oh, juga di keren. luar. Oke. Kalau yang tata boganya gimana? Ada guru Tata Boga ahli kita juga? mengundang dari beberapa pemilik resto. Oh, sampai Kemudian- segitu? Iya, pernah. Nah, terus kan begini ya, artinya tadi ketika Ibu menjelaskan bahwa nanti tentu saja ada banyak kegiatan praktek di sini ya, karena ini Tentunya, kelas khusus. ya. Berarti kan harus ada pembiayaan khusus tentang Iya. bahan, mulai Iya. brush, mulai Iya. perlengkapan tata rias. Iya. Berarti boleh nggak kalau saya bertanya bahwa berarti mereka harus membayar lebih dong untuk kegiatan sekolahnya? Atau sama dengan yang reguler? Sama Bu dengan yang lain. Sungguh? Iya, sama dengan yang lain. Padahal mereka mendapatkan keterampilan lebih loh. Iya, pastinya. Jadi Oh, keren anak-anak yang loh, Bu. masuk di 4 kelas unggulan ini bayarnya sama dengan yang lain. Oh, Dengan yang di kelas reguler. pikiran saya karena mereka Jadi mendapatkan ini. kami belum membebani wali siswa untuk anak-anak yang berprestasi di 4 kelas ini Oke. untuk membayar lebih. Nah, ini untuk Dan tentunya kami juga memberikan banyak beasiswa juga. itu maksud Beasiswa saya. juga ke anak-anak yang berprestasi. Oke. Jadi ada yang sampai bebas SPP 3 tahun sudah kami berikan di Wih, awal. mulai masuk sampai lulus Iya, bebas sudah SPP. mulai masuk sampai Keren, lulus. keren. Keren. Berarti dia datang ke sini hanya bawa semangat, Iya, hanya bawa bawa semangat prestasi, saja. hanya. Jadi kalau Oke. tadi ada kelas olahraga, kemudian double track, kemudian di boarding itu kami ada yang hafal 30 juz. Nah, itu Oke. kami berikan beasiswa bebas SPP selama 3 tahun untuk Keren. memberikan penghargaan. Itu Ibu sudah tercatat itu amalan baiknya. Semoga menjadi Amin, penghuni akhirat yang amin, luar amin, biasa amin. itu. Bayangkan memberi beasiswa kepada penghafal Quran. Aduh, saya juga mau, Bu. Ya. Oke, untuk Pak Lukman, ini kan artinya tidak semua anak bisa masuk di 4 kelas khusus ini. Nah, mereka ketika mau masuk di kelas khusus ini by selection atau bagaimana? Iya, memang ada seleksi terlebih dahulu. Jadi termasuk di kelas olahraganya, kemudian di tahfidnya. Kita Harus ada seleksi. pencapaian-pencapaian Iya, khusus pencapaian dulu. khusus dulu. Nanti Oke. baru ada jenjang berikutnya.
Nah, untuk pembelajarannya ini, untuk kurikulumnya ini Pak, apakah ini kurikulumnya yang mereka pelajari di kelas sama seperti yang kelas reguler terus ditambah dengan kekhususannya atau bagaimana? Untuk kurikulumnya itu tetap menyesuaikan sekolah, Bu. Cuma barangkali memang mereka latihan di luar, ya tetap ada bimbingan khusus nanti Oke. secara pribadi dengan yang ditinggalkan mata pelajaran apa saja itu. Tapi tetap ada ini nggak jam-jam khusus yang memang isinya adalah penguatan life skill ini. Kalau misalnya Iya. di Tata Boga ya ada jam khusus Iya, jam khusus. ketika mereka harus mendapatkan materi Tata Boga ini karena ini kelas bukan Iya, ekstrakurikuler karena ini iya, intra gitu. Iya. Jadi ini untuk yang double track setiap hari Selasa. Oh, Setiap hari Selasa dari jam 8 pagi sampai selesai, sehingga mereka yang kebetulan tatap muka di sekolah ya harus meninggalkan kelasnya. Tapi yang daring mereka datang ke sekolah untuk mengikuti. oh begini. Double track Berarti seperti mereka itu berada di kelas reguler awalnya. Iya, berada di kelas reguler awalnya. Terus kemudian ketika ini mereka dicabut dari kelasnya untuk Iya, mengikuti kegiatan iya, khusus ini. iya. Jadi semuanya begitu. Semuanya seperti itu. Oh begitu. Jadi- Saya pikir mereka berada khusus untuk kelas itu, mereka satu kelas khusus untuk IT dalam pembelajaran yang lain. Enggak begitu, Ge? Enggak seperti itu. Oh. Karena kalau seperti itu nanti Susah. susah mengaturnya. Susah, Kemudian susah. ketika ada guru datang tinggal 2 orang yang Ya, nggak ikut. benar, Karena benar, memang benar. berbeda jamnya. Nah, Dari itu- ada atletik itu mungkin 4 minggu, 1 minggu 4 kali. I see, I see. Nah, mereka latihan di lapangan Oke. jam 5 sampai jam 9, datang ke sekolah baru jam setengah 10 karena harus bersih diri dulu. Ini Nah, berarti kemudian ini yang ya, lain nanti artinya- jam 2 benar. meninggalkan kelas. Oke, seperti ini yang membuat anak-anak tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan Iya. pembelajaran sesuai kurikulum Iya, yang ditetapkan iya, pemerintah, iya. tetapi mereka diberi muatan lebih life skill-nya dengan cara ada overtime-nya Iya. ya, ada misalnya waktu lembur mereka untuk Iya. belajar, ya keren ya. Jadi Iya. haknya anak-anak tetap ya, ada Tetap. kemampuan dasarnya Tetap. mereka, SKL-nya tetap dapat. tetap dapat. Oh keren keren lu. Kecuali yang di ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler beda seperti lagi. generasi muda pecinta Oke. alam, kemudian kita ada English Conversation Club, kemudian juga ada Paskib. Ya. Nah, itu di luar jam Iya, sekolah. karena Di memang luar jam ekstra. sekolah. Iya, Oke, karena karena ekstra. memang ekstrakurikuler. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi pengaturan-pengaturan seperti ini yang membuat anak-anak bisa mengembangkan kemampuan sampai setinggi-tinggi yang mereka inginkan, sampai mereka bisa mengeksplor dirinya sampai Iya. sedemikian maksimal tanpa harus kehilangan materi Haknya yang untuk sudah belajar harus mereka di lalui. kelas, Oke, ya. keren ya. Oke, salah satu tagar dari sekolah ini juga inspiratif school. Sekolah yang inspirasi, sekolah yang menginspirasi. Nah, menginspirasi untuk siapa? Terus mengapa berani mengatakan oke, ini adalah sekolah. Kalau seseorang sudah menginspirasi berarti dia sudah mencapai sesuatu yang kayaknya ini diharapkan bisa memberikan impact positif bagi orang-orang untuk Tentunya. untuk dia berjalan bersama kita sesuai dengan pencapaian yang kita lakukan. Nah, apa makna dari this is inspirative school dari pemaknanya seperti apa? Ya, tentunya berangkat dari mimpi, Bu. Wah, jadi berangkat everything dari- beginning from dreams. Ya, berangkat dari mimpi kami untuk bisa menjadikan sekolah ini tidak hanya dinikmati oleh warga yang ada di dalam, tapi benar, juga benar. yang di luar. Nah, kemudian kami juga membangun silaturahim yang baik dengan para alumni yang sudah sukses di luar sana untuk bisa memberikan wawasan tentang apa yang sudah mereka lakukan kepada adik-adiknya. Memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi. Ketika sudah berhasil menjadi seorang entrepreneur seperti yang ada di belakangnya Bu Nurul ini, nah itu alumni SMA Muhammadiyah 8. Itu adalah dokter penyanyi-penyanyi hewan. kemarin yang bagus, Ini Cak kebetulan Yu. sekarang di kelas 12, Bu. Oh, Cak Yu. Iya, Cak Yu Oke. masuk top 14. Oh, Nah, I ini see. juga di salah satu masuk di ekstrakurikuler style. Style. Ada style. Oke, Nah, I see. style kalau tata rias kan mungkin hanya wajah. Kalau style Kalau style lebih ke seluruhnya, performance iya, ya. performance juga. Gitu. Jadi Sebenarnya jadi pragawati yang biasa jalan di catwalk begitu. iya. Oh, keren ya. Oke, Jadi jadi kita mengirim 3 siswa waktu itu untuk mengikuti seleksi Cak Yu. Ya alhamdulillah bisa lolos 1 dan masuk di top 14. Oke, keren, Ya. keren. Jadi apalagi kita sudah punya studio podcast. Artinya siapapun bisa berbagi hal baik di Iya. sini, siapapun bisa berbagi inspirasi di sini sehingga seperti yang Bu Emi katakan tadi,
inspirasi bukan tentang di dalam saja, semua orang di luar Semua pun berhak orang untuk iya. mendapatkan hal-hal baik. Dan pemilihan dan keputusan untuk mengatakan oke kita butuh studio podcast luar biasa. Artinya ini adalah alat branding sekolah yang luar biasa. Jadi banyak sekali masyarakat di luar sana yang tidak tahu betapa hebatnya sekolah ini. Karena kita tidak pernah mengabarkan. Karena kita lupa mengabarkan. Kalau kita mengabarkan lewat Facebook, mereka hanya melihat gambar. Iya. Kalau lihat video, mereka hanya satu arah saja. Tapi kalau seperti ini, mereka bisa tahu lebih mendalam karena ada interview yang membuat kita bisa mengabarkan secara lebih detail. Jadi selamat sekali lagi untuk OASIS ya. Ini berarti Tanggal hari pendirian jadinya OASISnya 24 Oktober. oh, 20, kekhususannya 20. Mengapa harus 24? Karena ada Prof. JM-nya datangnya 24. Ada Prof. Mananya begitu. Kalau kita tanggal 17 Agustus Pak ya. Karena mananya luar biasa itu. Mengapa 24 Oktober? Karena Prof. Yainuddin datangnya 24 Oktober. Keren itu. Oke. Ya, jadi kalau tadi mungkin kita berbicara di kelas unggulan Bu. Untuk yang kelas reguler, anak-anak tetap mendapatkan proses pembelajaran yang tentunya juga inspiratif karena kita menggunakan metode project based learning. Dari situ anak-anak tidak hanya metode saja yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi ada hasilnya. Ya, jadi anak-anak bisa membuat karya tulis ya, kemudian ada produk yang layak dikonsumsi. Jadi kita sudah punya 16 produk kemarin. Nah, kemudian 2 produk kita ikutkan di Festival Fakih Usman, kebetulan kedua-duanya bisa juara 3 dan 4. Kalau di sini mah masalah produk-produk begitu inovasinya mah luar biasa. Jadi ada banyak hal yang bisa dikembangkan untuk sekolah ini. Jadi kalau bicara tentang entrepreneur nggih Pak Lukman nggih. Jadi sekolah ini saya melihatnya sebagai sekolah entrepreneur dan kerennya sekolah ini selalu bisa membaca peluang dengan cepat sekali. Ketika kemarin masa pandemi, muncul hand sanitizer, muncul gini. Luar biasa itu. Hal-hal seperti itu tiba-tiba menjadi suatu pemikiran yang luar biasa. Bagaimana Pak? Itu karena memang siswa di sini luar biasa semangatnya, ingin mencoba hal-hal yang luar biasa. Tapi guru baru. Pasti diawali dari guru yang luar biasa juga Pak. Pastinya, pastinya. Karena di sini sebagian besar Bapak Ibu guru dan tending juga seorang entrepreneur kalau di luar sekolah. Benar. Nah, ini Pak Lukman ini owner Ibad Fruits. Apa itu? Jual buah Bu, termasuk di mana itu Pak? durian. Online Pak. Online. Ya. Sayang yang dijual durian, cuma yang lain. Kemudian di Bu Yuyun nanti yang jadi host Waka Kurikulum itu juga punya butik Bu. Saya sendiri mau buka butik masih belum Bu. Pak Is nanti bisa dicatat alamatnya ya. Kita nanti datang. Hampir semua guru. Hampir semua guru. Di sini ada ketua marketingnya juga punya jualan aksesoris. Kayaknya kita perlu belajar banyak di sini. Jadi mengapa saya jadi paham ini mengapa sekolah ini menjadi sekolah entrepreneur yang luar biasa. Karena memang diawali dari Bapak Ibu guru yang entrepreneur. Jadi Bapak Ibu gurunya tidak omong doang, tidak textbook, tidak hanya memberikan sesuatu. Karena Bapak Ibu gurunya melakukan. Dan ketika kemudian menyebarkan virus entrepreneur, why not? Dan Bapak gurunya sudah menjalankan, apalagi Pak Lukman gitu. Iya, online saja luar biasa. Gitu. Hari ini aja 27 keranjang durian. Nanti kita bawakan di sini satu keranjang. Saya musuhnya durian. Coba ada yang lain. Oh banyak Bu, tinggal sebut aja nanti. Siap. Datang. Oke, jadi ini makanya karena memang saya jadi akhirnya ketemu benang merahnya di sini. Ya karena Bapak Ibu gurunya entrepreneur. Maka akhirnya benar-benar seperti tadi pembelajaran berdasarkan pada project. Berdasarkan benar-benar mereka project learning. Mereka berdasarkan sesuatu yang ada di depan mereka dan kemudian menghasilkan sebuah produk. Jadi mereka benar-benar walaupun mereka semoga tidak ya, walaupun mereka akhirnya nanti ketika lulus kemudian mengalami sesuatu sehingga tidak harus kuliah, why not? Mereka tetap bisa melanjutkan hidup mandiri banget. Sebenarnya itu kan tentang tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, menyiapkan putra-putri kita untuk bisa melanjutkan hidup dengan cara yang luar biasa. Jadi sekolah di sini kan seperti jembatan untuk bisa meraih mimpi mereka. Apakah nanti mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mau berwirausaha atau nanti mungkin jadi pekerja, tapi semangat untuk terus belajar kan harus tetap ada di anak-anak. Intinya apapun yang mereka pilih,
mereka akan berada di jalan yang benar. Iya, Amin. Karena mereka sudah tahu dan mereka paham benar apa yang harus mereka lakukan, termasuk Pak Lukman. Amin, harus amin, bisa survive, Ah, bertahan benar. hidup apapun Ya, keadaannya. jadi keren ya. Artinya saya benar-benar berada di sekolah yang tepat ini. Artinya passion yang dilontarkan, tagar yang dilontarkan, memang benar-benar ya memang ini di sekolah ini terjadi. Menjadi sekolah khusus olahraga ya memang di sini gudangnya atlet. Menjadi sekolah ada kelas double track, tata boga dan tata resi ya memang di sini memang ada ahlinya. Alhamdulillah. Jadi kadang sometimes sekolah-sekolah itu memberikan tagar, memilih sebuah model khusus dari sekolahnya dan mengatakan oke, sekolah saya model ini, tapi baik secara kurikulum, baik secara SDM-nya, Bapak Ibu guru pengajarnya tidak mempunyai keahlian di bidang yang dipilih gitu. Jadi kalau di sini tapi di sekolah-sekolah Muhammadiyah sekarang banyak loh yang benar-benar sudah berada Ya, di jalan yang sudah benar. luar Artinya. biasa. Sudah luar Sekolah-sekolah biasa. Muhammadiyah Ha-ha. sudah luar Dan biasa. kerennya itu yang dulu-dulu kita tidak tahu banyak melalui Lentera Podcast. Semua jadi tahu itu sekarang sekolah ini. Dan ini Mbak diharapkan ketika Iya. masyarakat tahu benar, ujung-ujungnya nanti sekolah ini menjadi sekolah yang dipilih masyarakat. Amin, Jadi, amin, amin. jadi ketika masyarakat mempercayakan sekolah ini, percaya bahwa oke inilah tempat yang baik untuk mengembangkan, sudah jawaban. Tidak perlu ngoyo-ngoyo. Saya yakin PPDB di sekolah ini aman-aman saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman-aman saja. Alhamdulillah. Bergejolak, Jadi Bu. bergejolak. Jadi, Bergejolak. tapi memang masa pandemi untuk sekolah-sekolah private school seperti ini selalu mendapatkan kesulitan karena memang masa pandemi. Tapi ketika kita mempunyai media seperti ini, berharap sih masyarakat yang Ya, di luar sana jadi- mempunyai kecakapan digital juga. Ya, jadi kita ya berusaha sekuat tenaga, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas untuk bisa meningkatkan Oke. input siswa Nah tentunya. itu, artinya input boleh bentuk apapun, tapi outputnya harus excellent. Outputnya harus- Nah, itu yang luar biasa. Amin, Jadi amin. kita menyelenggarakan pendidikan tidak harus terpaku. Nanti inputnya gini, nanti enggak lah. Iya, Kita belajar dalam berproses. iya. Pasti akan ada yang luar biasa di proses ini. Keren dah, Amin, keren, amin, keren, amin. keren. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi masyarakat yang di luar sana tak perlu ragu deh. Ini adalah sekolah yang tepat untuk mendidik karakter kemandirian. Jadi apapun yang mereka inginkan di sini akan ditempa dengan cara yang luar biasa. Ada Bapak Ibu guru yang luar biasa. Saya melihat tadi ada tenaga-tenaga Bapak Ibu guru teknik yang luar biasa karena rata-rata ini ya berusia Mudah-mudah. muda-muda Ya, dalam di sini masih banyak bidadari dan Oh, bidadari. keren. Makanya membuat Dan Pak Lukman jadi semangatnya luar ini. biasa. Semangatnya luar biasa. Karena ini usia-usia emas Iya, dalam bekerja. usia-usia Jadi emas. usia di bawah 40 itu memang benar-benar usia untuk mencetak Iya. langkah-langkah awal untuk menuju titik yang kita harapkan. Dan ini luar biasa. Iya, Jadi ya alhamdulillah ini berkah buat SMA Muhammadiyah Ya, 8 di iya, saat benar-benar. saya tentunya. Jadi Bapak Ibu guru dengan usia yang masih Ya. produktif, saya ajak untuk lari waktu itu karena sebelumnya di masa pandemi proses Iya. pembelajaran kita ya sama seperti yang Iya. lain, menggunakan learning management system, menggunakan Moodle Iya. dan Zoom. Nah, itu lama-kelamaan siswa tentunya mengalami kebosanan. Ya, Nah, benar, kita benar. Butuh melakukan inovasi, harus inovasi ini. baru dengan Oke. project based learning itu. Dan guru-guru juga harus mau mengikuti. Nah, kalau begitu tuntutan bagaimana dari- itu peningkatan kemampuan Bapak Ibu guru untuk bisa mengikuti inovasi yang disampaikan oleh kepala sekolah? Iya, jadi awalnya juga kami undang Oke. profesional. Langsung begitu ya? Iya. Untuk bisa membekali Bapak Ibu guru. Kebetulan ketua Didasmen Oh, I see. PCM, ketua Oke. Didasmen PCM kami undang untuk bisa membekali Bapak Ibu guru tentang metode project based learning. Nah, kemudian dari situ tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, tapi Ya. kami terus Ya. berproses untuk bisa memperbaiki diri. Pengawas sekolah juga terlibat, Ya, benar. pengawas pembina kami juga terlibat untuk bisa memberi masukan Keren. kepada kami. Iya. Kesalahan di awal itu wajar, proses belajar. Tapi kalau salah terus, jangan. Setiap orang harusnya bisa belajar dari setiap. Tapi saya yakin di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru yang punya dedikasi yang luar biasa dengan energi yang luar biasa, hasilnya pasti luar biasa. Yang kerennya karena satu frekuensi, karena sevisi. Kalau sama-sama muda tapi frekuensinya beda, wah bisa nggak karu-karuan itu sekolah ya. Tapi saya yakin itu tidak akan pernah terjadi di sini karena di sekolah ini juga banyak ahli IT juga. Kalau butuh IT yang luar biasa datang ke SMAM 8 kan Amin, gitu. amin. Ya. Oke, pembicaraan yang luar biasa. Jadi ini berharap
hal-hal yang luar biasa ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain, baik sekolah Muhammadiyah maupun sekolah yang lainnya untuk terus melakukan banyak hal baik, karena kebaikan bisa datang dari siapapun. Dan kita bisa, tidak harus sama persis, kita akan menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Karena kalau sama tentunya. persis, wah, tentunya susah, Ya. karena kondisinya dan SDM-nya tentu saja tidak sama. Jadi kalau di sini mungkin beruntung, karena SDM-nya luar biasa, tapi di luar sana belum tentu seberuntung. Tapi tetap ada hal-hal baik yang bisa Ya, tentunya masing-masing sekolah ada kekhasan tersendiri. Oke, siap. Oke. Ini pembicaraan yang luar biasa ya. Semoga ini awal yang baik bagi sekolah ini untuk terus menuju ke titik yang sudah diinginkan oleh semua orang. Dan saya yakin kok sekolah ini benar-benar bisa menjadi sekolah yang dirindukan dan dipilih oleh masyarakat. Karena sekolah ini sedang bersinar. Oke, monggo memberikan statement 1 menit. Ya, untuk semuanya, artinya tetap semangat. Kita tidak boleh mengeluh atas apa yang kita dapatkan, ya. Harus terus berjuang. Karena kesuksesan itu harus dijemput, jadi bisa bergabung dengan kita, insya Allah sukses selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalimatnya bagus. Kesuksesan itu harus dijemput. Iya. Tidak perlu ditunggu. Jangan ditunggu gitu. Jangan ditunggu. Jadi Jangan. hal baik itu diupayakan. Tidak ada yang tahu-tahu ujuk-ujuk menjadi seseorang. Dia pasti ada upaya luar biasa di antara proses itu. Keren loh Pak. Jangan lupa nih karya Gusti Allah yang alam tadi. Oke. Oke, untuk para sahabat Lentera yang di luar sana, yuk mari kita terus melakukan hal baik untuk sekolah kita. Banyak loh sumber-sumber inovasi, sumber-sumber inspirasi yang bisa kita gali. Tentu saja hanya satu yang kita butuhkan, tekad yang luar biasa. Dan tentu saja lillahi ta'ala ya, ujung-ujung dari apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang kita harapkan dari Gusti Allah. Karena segala sesuatu yang diawali dari niatan baik dengan ketulusan, insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Jadi selalu melibatkan Allah di setiap aktivitas. Dan ini adalah luar biasa, sekolah ini luar biasa. Sekolah yang benar-benar bisa melayani siswanya sesuai dengan keunikan mereka. Jadi tidak banyak sekolah yang bisa melayani siswa sesuai dengan keunikan masing-masing, dan sekolah ini memberikan banyak ruang bagi siapapun yang akan datang di sini. Oke, bagi sahabat Lentera yang di luar sana, yuk tetap rajin untuk like, subscribe, dan kemudian memberikan komentar agar kami tetap bersemangat untuk terus memberikan tayangan-tayangan yang inspiratif dan juga informatif. Oke, sebelum saya mengakhirinya ada sebuah pantun khusus untuk Semam 8 ini. Oke, asik. Ini baru sekali nih saya berpantun di Lentera ini. Lama-lama jadi pantunan terus ini. Oke, sang surya terdepan dalam peduli negeri, bergerak memberi solusi bagi Ibu Pertiwi. Semam 8, sekolah penuh inovasi, mencetak generasi Qurani dan mandiri. Keren itu. Oke, terima kasih atas kebersamaan selama hampir 45 menit ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberikan inspirasi bagi sahabat Lentera yang di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.